stop sharing, balik lagi ke menu yang tadi untuk share, Sir. Ada silang berarti. Sini ya, ini tadi ya. Ini show next page. Bentar. Agak kagok sih. Soalnya. Oh ini kali. Ini bukan. Coba saya Di bagian yang tadi Sir pakai share. Terus itu diklik lagi aja, Sir. Tadi yang bagian share itu kan tadi ada tanda silangnya tadi ya? Tanda silangnya berarti diklik. Itu untuk stop sharing. Oh, sebentar. Saya bad sinyal sih. Oh, ini nih. Oh, oke. Nah, itu. Iya. Oke. Sebentar ini saya harus set dulu filenya. Kalau agenda hari ini kan mungkin lebih banyak ke ini ya, ke teknis ya. Maksudnya mungkin saya nggak terlalu banyak ngupas TOEIC-nya sendiri sih, tapi lebih ke apa tata cara tesnya nanti seperti itu. Oh iya, karena jadi, online kan, Sir, takutnya pada nggak ngerti. Belum terbiasa, betul. Pertama kan anak-anak tesnya yang online untuk TOEIC. Gitu. Iya, jadi saya nggak terlalu jelasin ke TOEIC tentang TOEIC sendiri sih Enggak, mereka udah ngerti betul teknisnya. Teknisnya aja sih. Buat instalasi. Mungkin kita bisa mulai ya. Udah terbiasa Pak Ben? Mudah-mudahan. Handling MS Team-nya ya. Bisa lah sih kayaknya sih Pak. Bisa. Ini kan direkam, jadi walaupun attendinya tak banyak, attendee yang lain dia bisa kita share. Bisa share. Oke. Mungkin Miss Teo bisa mulai ya. Oke, dari saya dulu. Mungkin Cai bisa ke screen-nya Miss kali. Udah. Oke, selamat malam teman-teman semua yang peserta TOEIC Intensive Course. Jadi teman-teman akan mengikuti ujian TOEIC official pada tanggal 30 Juni. Untuk pelaksanaannya nanti, akan dijelaskan oleh Pak Ben yang merupakan salah satu perwakilan atau representatif dari ITC. Jadi ITC itu adalah pusat yang mengadakan TOEIC secara resmi. Nah, karena kita akan mengadakan TOEIC-nya nanti, kalian akan tesnya secara online atau tes from home. Jadi nanti akan dijelaskan mengenai bagaimana sih teknis pelaksanaannya, apa saja sih yang teman-teman harus siapkan sebelum pelaksanaan TOEIC agar nantinya teman-teman tidak panik, dan juga ini pasti pertama kalinya teman-teman melaksanakan tes online. Jadi teman-teman harus persiapan mulai dari segala device-nya, juga kira-kira nanti akan ada mungkin menggunakan aplikasi apa gitu dari ITC-nya, seperti itu. So teman-teman saya harapkan untuk bisa mendengarkan sosialisasi ini dengan baik, dan jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di Q&A. Jadi di
live eventnya itu ada bagian Q&A, jadi teman-teman bisa silakan langsung saja ketik pertanyaannya di situ, seperti itu. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, so saya undang Pak Ben untuk mulai mempresentasikan mengenai teknis pelaksanaan TOEIC test from home. Oke, baik. Terima kasih, Miss Theo. Ya, selamat sore semuanya. Walaupun saya nggak bisa melihat ya para pesertanya ya. Ya, jadi seperti tadi disampaikan oleh Miss Theo bahwa pelaksanaan tes TOEIC tahun ini memang kita akan adakan secara online gitu ya. Kita sih menyebutnya itu adalah TOEIC CBT from home. Jadi ini memang untuk mengakomodasi karena situasi sekarang ya yang tidak memungkinkan untuk kita lakukan secara face to face. Dan ini memang kita sudah jalankan sih dengan beberapa perguruan tinggi juga sejak bulan April ya, April-Mei ini sudah bulan ketiga. Jadi kita sudah jalankan juga dengan beberapa kampus baik yang di Jakarta maupun yang di luar Jakarta. Jadi kan memang jadwalnya untuk UIB ini kan adalah tanggal 30 Juni dan tanggal 3 Juli ya, jadi ada 2 batch kan. Ya, something. Halo, suara saya bisa didengar? Dari sana sih, kok rasa kayak. Ya, bisa ya. Oke. Jadi sebenarnya nanti pada H-1 itu supervisor itu akan menghubungi ya setiap peserta. Jadi setiap kalian nanti akan dihubungi via WhatsApp ya, via WhatsApp nanti akan diberikan panduan cara instalasi beberapa file yang harus diinstal ya, baik di laptop atau di PC kalian masing-masing atau di handphone. Jadi secara teknis nanti akan dikontak H-1 gitu ya, H-1. Jadi yang peserta hari Selasa depan, nanti hari Senin sekitar siang gitu pasti akan di WhatsApp oleh supervisor. Yang tanggal 3 nanti tanggal 2-nya pasti juga akan di WhatsApp oleh supervisor. Tapi karena ini adalah kesempatan buat kita untuk apa ya bisa sama-sama melihat seperti apa. Jadi sebenarnya kalian sudah punya gambaran gitu ya. Jadi ini intinya istilahnya saya sudah kasih bocoran gitu apa yang harus disiapkan. Jadi nanti pada saat H-1 pada saat supervisor menghubungi kalian sudah punya gambaran karena sebelumnya juga sudah dijelaskan. Karena kurang lebih sama sih nanti akan harus kalian lakukan dengan apa yang saya sampaikan hari ini atau sore ini itu kurang lebih sama. Ya, kita mulai dari persyaratannya ya, persyaratan dari saya akan share screen di sini. Sebentar. Oke, bisa kelihatan nggak ininya? Apa namanya? Filenya? Apakah sudah bisa dilihat persyaratannya sini? Oke ya, sudah ya. Baik. Jadi ini adalah persyaratan remote TOEIC CBT from home ya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan laptop atau PC sih. Jadi kalau kalian punya komputer, misalnya PC di rumah itu silakan, atau laptop silakan. Tapi memang sistem operasinya itu harus yang Windows, ya. Jadi kalau selain Windows itu tidak bisa. Jadi memang saat ini memang untuk tes TOEIC CBT ini baru kita support dengan sistem operasi Windows. Ya. Kemudian handphone itu juga dibutuhkan untuk video call melalui Zoom. Jadi nanti untuk pengawasan tes itu nanti berlangsung pengawasannya itu menggunakan Zoom ya selama tes berlangsung. Jadi nanti kalian juga harus menginstal aplikasi Zoom ya di handphone kalian. Kemudian berikutnya yang dibutuhkan hardware-nya yang ketiga itu adalah headset atau earphone. Karena nanti untuk sesi listening itu diwajibkan menggunakan headset atau earphone ya. Nah, headset atau earphone itu harus yang menggunakan kabel. Jadi tidak disarankan pakai yang wireless atau yang Bluetooth ya, yang TWS ya, itu tidak disarankan karena nanti biasanya ada gangguan-gangguan sinyal sehingga nanti kurang maksimal
untuk bisa mendengarkan suara. Kemudian pengisi daya laptop, charger ya, charger. Jadi selama tes itu kalian harus pastikan laptop kalian full charge baterainya atau sambil di charge silakan. Kemudian internet sih standar ya. Jadi kalau kalian punya wifi atau kalian punya pakai tethering dari handphone itu standar sih sebenarnya. Jadi kalian bisa gunakan salah satunya. Kalau misalnya di rumah atau di kos ada wifi, silakan bisa pakai wifi. Oke, kemudian berikutnya untuk persyaratan software tadi karena tadi OS-nya dulu adalah Windows, jadi memang yang menggunakan Mac ya itu tidak bisa ya. Jadi misalnya ada peserta yang menggunakan laptop Mac, berarti memang harus ganti atau pinjam dulu sementara gitu ya. Karena kalau pakai Mac itu tidak bisa digunakan untuk tes ini. Gitu. Kemudian ke berikutnya itu adalah aplikasi Zoom ya, itu bisa diinstal di handphone ya. Tapi nanti H-1 supervisor juga akan memberikan linknya sih, jadi kalian tinggal klik unduh aplikasi Zoom-nya itu. Kemudian yang ketiga itu TeamViewer. Nah ini diinstal di laptop ya. Nah TeamViewer ini fungsinya adalah untuk digunakan seandainya ada kendala teknis selama pelaksanaan tes. Jadi supervisor bisa mengakses laptop peserta. Ya, tapi ini tidak selalu akan digunakan ya. Jadi ini hanya standby saja. In case atau jika ada kendala teknis, maka supervisor akan bantu melalui TeamViewer. Ya, jadi juga linknya akan dikasih oleh supervisor H-1. Tapi kalau misalnya kalian memang sudah bisa download, silakan download ya. Jadi tidak harus menunggu misalnya tanggal 2 sebelum tes baru di-download. Kalau kalian sudah paham, nah silakan bisa di-download TeamViewer ya di laptop. Kemudian Zoom, aplikasi Zoom di handphone ya. Kemudian yang keempat itu adalah Windows Media Player. Ini standar sih. Jadi untuk memastikan selama listening suaranya itu keluar, itu kalian harus menggunakan atau peserta harus menggunakan harus ada Windows Media Player-nya ya, supaya untuk running untuk listening-nya. Berikutnya, nah ini untuk persyaratan fasilitas dan ruangan. Jadi karena ini kan TOEIC CBT from home ya, jadi di tempat masing-masing. Jadi bisa di rumah, bisa di kos ya, kalau yang kos, atau mungkin juga bisa di kantor. Misalnya ada yang kerja dan dia mungkin tidak bisa meninggalkan kantor, berarti bisa di kantor, tapi harus di ruangan tertutup ya. Ruangan tertutup, tenang, tidak ada orang yang keluar masuk. Kemudian arah duduk peserta itu wajib ke tembok ya, jadi bukan di tengah-tengah ruangan, tapi harus menghadap ke tembok gitu ya. Kemudian ya harus aman, sunyi gitu ya, tidak ada orang keluar masuk ya. Hanya peserta tes yang ada di dalam ruangan, terus suhu udara yang nyaman. Kemudian juga ada stop kontak yang dapat terjangkau ya. Jadi misalnya kalau baterainya harus dicas, itu baterai harus dicas, itu sudah tersedia. Ya. Kemudian di atas meja itu tidak ada barang-barang yang lain kecuali laptop ya atau PC, kemudian mouse, charger, ya, stop kontak. Kemudian kartu identitas. Nah untuk tes UIB ini bisa pakai KTP, bisa pakai SIM, atau bisa pakai KTM ya, atau kartu mahasiswa. Jadi ini adalah persyaratan fasilitas dan ruangannya. Berikutnya, nah ini ada spesifikasi komputer. Jadi memang ada spek minimal. Sebenarnya sih speknya ini tidak terlalu yang tinggi ya, speknya enggak juga gitu. Jadi untuk minimum prosesor itu adalah Intel Pentium Dual Core ya. Kemudian minimum RAM-nya itu 2 GB. Nah, ini penting juga, ini resolusi layar itu harus minimal 1024 x 720. Nah, kalau di bawah itu biasanya nanti akan ada kendala di tampilan. Jadi misalnya ada soal-soal yang karena keterbatasan resolusi layar, dia tidak kelihatan semua gitu. Jadi ada beberapa nomor yang mungkin hilang, ya ada beberapa soal yang mungkin teksnya
tidak muncul. Nah, jadi kalian juga harus cek tuh, pastikan resolusi layar laptopnya atau komputernya itu harus minimal 1024 kali 720 ya. Kemudian kecepatan internet ini 1 Mbps. Kemudian minimum OS-nya itu adalah Windows 7 ya. Nah, bisa 32 atau 64 bit itu tidak masalah. Oke, nah ini adalah regulasi tes TOEIC CBT from home. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, 1 hari sebelum tes nanti supervisor akan menghubungi peserta ya, dan akan via WhatsApp ya. Nanti via WhatsApp kalian harus baca secara teliti panduan-panduannya. Kemudian nanti kalian harus menginstall secara mandiri program TOEIC CBT-nya. Nah, peserta itu wajib install 1 hari sebelumnya. Mengapa? Karena kalau misalnya pada saat hari H dia belum install, nanti akan memakan waktu ya. Jadi memang H-1 itu peserta sudah harus ready dengan aplikasi-aplikasi yang diperlukan. Ya, jadi kalau ada yang tidak install, ya kita tidak izinkan untuk ikut tes pada hari tersebut. Kemudian peserta juga wajib mengirimkan foto ruangan. Jadi ada 3 foto yang harus difoto. Pertama foto ruangan, ruangan sekitar gitu ya, ruangan sekitar. Kemudian foto meja atau alas yang digunakan. Ya, mungkin kan ada yang di kos, misalnya Pak saya nggak punya meja gitu. Ya udah bisa pakai alas apapun itu, yang penting dia ada alasnya gitu ya, untuk menaruh laptop. Ya, nah itu juga harus difoto alasnya atau mejanya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu foto selfie dengan memegang kartu. Jadi misalnya ini saya pegang kartu saya, KTP, SIM atau KTM, terus saya selfie gitu. Nah itu harus dikirimkan ke supervisor tes H-1. Ya nanti akan dikasih tahu juga oleh supervisornya. Kemudian dilarang menggunakan tes atas nama orang lain. Ya, tidak boleh makan atau minum, merokok selama tes. Ya ini kurang lebih sama sih dengan tes TOEIC yang paper ya, tidak boleh menggunakan jam tangan, handphone, kertas coretan, tulis itu tidak boleh ada di atas meja. Jadi kalau ada pelanggaran ya kita bisa batalkan tesnya. Kemudian pemantauan itu nanti melalui aplikasi Zoom ya. Jadi melalui aplikasi Zoom itu kita akan pantau selama pelaksanaan tesnya. Nah nanti posisi handphone dengan zoom yang aktif itu nanti itu ada di samping kiri atau samping kanan ya, supaya bisa menyorot wajah peserta dengan juga bisa menyorot tampilan layarnya. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya seperti apa kurang lebih posisinya. Oke, peserta dilarang untuk ya merekam atau mendokumentasikan segala macam materi dalam bentuk apapun. Apabila ada pelanggaran maka itu bisa dikenakan sanksi ya, dan ada pasalnya. Oke, kemudian nah untuk informasi peserta itu akan jadi satu supervisor nanti akan menghandle 10 peserta. Ya, jadi rasionya itu adalah 1:10. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah contoh pemantauan dengan handphone. Ya, jadi posisi handphonenya itu ada di samping kiri, tapi agak ke belakang dikit ya, supaya bisa menyorot layar laptop dan juga wajah peserta. Nah, kalian mungkin bisa pakai handphone holder ya, atau mungkin ada tatakan, atau mungkin kalau ada tripod itu juga bisa ditaruh di samping kiri atau samping kanan. Ya. Berikutnya. Nah ini seperti ini, kalau di sebelah kiri ya, kalau ini dari sebelah kanan, kemudian ya seperti ini juga bisa contohnya. Nah ini adalah persyaratannya ya. Saya akan lanjutkan dengan ya ini saya ajaknya ya, Miss Teo ya. Masih ada beberapa yang saya perlu sampaikan di sini. Nah, tadi kan tadi kalian sudah tahu bahwa kalian harus menginstal pertama itu adalah Zoom di handphone. Kemudian yang kedua itu adalah TeamViewer di laptop. Nah, yang ketiga kalian harus menginstal
aplikasi TOEIC CBT-nya sendiri, ya, program TOEIC CBT-nya. Nah, nanti H-1 supervisor akan mengirimkan link, ya. Jadi nanti di WhatsApp itu nanti supervisor akan menginformasikan link untuk mendownload aplikasi setup TOEIC CBT. Jadi kalau sekarang belum bisa, karena kan linknya belum diberikan. Tapi nanti H-1 kalian tinggal klik. Jadi kalian buka WhatsApp di laptop ya. Nanti tinggal klik supaya nanti bisa langsung proses untuk instalasi aplikasi TOEIC CBT-nya di laptop. Oke, ini baris sebentarnya. Ya, untuk TOEIC CBT ini pertama adalah untuk soal listening ini layarnya akan terus berjalan ya sesuai dengan soal. Jadi kita tidak bisa mempercepat atau memperlambat listening ini. Ya, jadi dia akan berjalan sesuai dengan dengan pergerakan dari nomor ke nomor seperti itu. Jadi paling sedikit 5 detik setelah memecahkan soal untuk listening jawaban. Nah, sesi listening ini itu tidak bisa kita balik gitu ya, atau dirubah. Jadi kalian hanya punya kesempatan untuk menjawab pada saat itu juga, dan kalian tidak bisa merubah jawaban. Ya, jadi hanya saat itu juga langsung kalian harus isi. Ya, jadi untuk listening, misalnya mungkin ada soal yang kalian tidak tahu, ya silakan isi saja gitu daripada kalian kosongkan, karena kalian tidak bisa balik untuk mengisi soal tersebut. Nah, tapi kalau untuk yang reading, itu nanti kita bisa atur next-nya, back next-nya itu kita bisa atur. Jadi, ada kliknya gitu, continue, next, atau kita mau back, itu bisa. Kemudian di reading juga, itu ada fitur mark for review. Jadi, kalau misalnya ada soal-soal yang kita ingin cek kembali jawaban kita tinggal tandai ya, kasih tanda centang gitu di mark for review di nomor tersebut. Nanti kalau sudah selesai 200 soal ya, kalian bisa kembali ke soal-soal sebelumnya ya, yang tadi sudah kalian mark for review, atau soal-soal yang mungkin kalian belum isi, masih kosong. Untuk reading itu kalian masih bisa kembali. Jadi ini khusus reading saja ya, karena kalau untuk listening itu tidak ada kesempatan gitu ya. Jadi kalau sudah lewat ya sudah gitu. Oke. Nah, 1 hari sebelum tes, kan tadi saya sampaikan ada proses instalasi dan setting awal. SPV akan mengontak kalian gitu ya melalui WhatsApp. Kemudian tadi akan memberikan link CBT-nya. Nah, kalian download, kalian klik ya. Biasanya tampilannya seperti ini ya. Ada pilihan download, oke. Nah, kadang-kadang, nggak selalu sih, nggak semua laptop. Kadang-kadang ada muncul kayak semacam dia itu warning gitu ya, bahwa download and maybe dangerous. Jadi biasanya itu karena memang ada antivirusnya. Tapi kita bisa pastikan ini aman filenya. Jadi kalau misalnya kalian menemukan yang seperti ini tampilannya ya, ada warning seperti ini kalian tinggal klik aja ininya yang tanda segitiga gitu ya, segitiga gitu, klik. Nanti kan ada pilihan keep atau discharge gitu ya. Nah, itu sekalian kalian klik keep saja. Artinya silakan tetap untuk diinstal ya. Tapi tidak semua laptop akan seperti itu tampilannya gitu ya. Kadang-kadang ada yang nggak ada seperti itu ya, dia lancar-lancar saja. Tapi ada beberapa laptop yang akan muncul seperti itu. Nah, kalau seperti itu kalian tidak perlu khawatir ya. Jadi itu silakan kalian keep saja, klik keep. Nah, setelah download selesai ya, instalasi selesai semuanya, nanti akan ada logo seperti ini ya, logo bola dunia ya, kalau saya sebutnya bola dunia. Nah, ini kalian silakan kalian klik 2 kali ya, klik 2 kali. Nah, ini juga ada hal yang penting, kalau bisa ya, kalau kalian ada antivirus ya, mungkin Norton dan yang lain-lain ya, silakan kalian nonaktifkan dulu ya, bisa dinonaktifkan sebelum pelaksanaan tes. Ya, ini sih sebenarnya untuk istilahnya itu, kadang-kadang kalau ada antivirus itu kan bisa jadi
nanti bisa pengaruh ke file jawabannya. Ya, jadi amannya sih itu bisa dinonaktifkan dulu. Oke. Ya, nanti ini tampilannya seperti ini. Kalian klik 2 kali, nanti dia akan minta password ya. Nah, silakan nanti passwordnya itu adalah ITC 12345. Oke. Kemudian ada seperti ini tampilannya. Kalian klik next ya. Ya, ini seperti kita install aplikasi-aplikasi sih. Jadi ini tinggal kita ikuti saja. Lalu kita klik install di sini, ya. Kemudian klik finish. Nah, maka nanti setelah kita selesai proses instalasinya, nanti di desktop kalian itu akan... Ya. Sir? Ya. Share screen-nya tidak muncul. Oh, baru ya? Baru nggak muncul ya? Dari tadi sih, Sir. Oh, oke. Mm-mm. Coba saya ulangi lagi ya, saya mati dulu ini ya. Tapi suara saya kedengaran tadi ya? Suara oke. Ini tadi. Atau karena dia PDF ya, ini nggak masalah ya. Ini gimana? Bisa? Ya. Apakah kelihatan? Udah ya? Oh, oke. Udah. Oke, jadi ya ini adalah proses instalasi. Saya agak saja ya ini ya, dari tadi sini. Jadi saya ulangi sedikit ya. Jadi kalau kita unduh linknya nanti akan dikasih link oleh supervisor. Jadi link yang diberikan itu adalah untuk instalasi program TOEIC-nya, TOEIC CBT-nya. Nah, itu kan untuk supaya running testnya itu kan harus ada programnya. Nah, ini akan dikasih linknya oleh supervisor 1 hari sebelum hari tes. Nah, kalian klik, nanti akan muncul seperti ini ya, download, klik download. Kemudian, seandainya ada tampilan seperti ini, ada muncul warning, maybe dangerous, ya. Nah, ini silakan diklik keep saja, tidak masalah. Ya, silakan diklik tombol ini ya di sebelah kanan itu terus diklik keep ya. Maka akan muncul logo seperti ini, logo bola dunia ya. Kalian klik 2 kali pada filenya ini, kemudian nanti setelah itu next ya, dia akan minta password. Passwordnya itu ITC 12345. Tapi nanti pada saat supervisor menginfokan hal ini, nanti mereka juga akan mengirimkan PDF-nya ya. Jadi kalian bisa ikuti. Jadi yang saya tampilkan sekarang ini, nanti itu juga akan di-share oleh supervisor 1 hari sebelum tes. Jadi kalian bisa juga, misalnya hari ini saya sudah dengar ya, tapi lupa step-stepnya, nanti kalian tinggal buka saja file yang diberikan oleh supervisor. Ya. Jadi klik itunya password, next, setelah itu next lagi, install, finish, maka nanti akan muncul file TOEIC CBT. Nah, kalau misalnya logo ini sudah muncul di desktop, di layar, berarti filenya sudah terinstall. Ya, berarti program TOEIC CBT-nya sudah terinstall. Nah, proses selanjutnya itu kita akan demo. Ya, demo. Nah, tujuannya demo ini memastikan suaranya keluar pada saat listening, ya, tampilannya juga tidak ada yang hilang-hilang gitu ya. Nah, jadi demo ini juga untuk memastikan laptop kalian juga sudah siap gitu untuk melaksanakan tes besoknya. Oke, jadi kalian klik ini nanti. Nah, cara menjalankan demo tes. Ya, ada beberapa hal yang harus dipastikan. Yang pertama, pastikan Windows Media Player itu sudah terinstall secara default di laptop atau komputer. Kemudian laptop itu tidak dalam posisi silent atau mute ya, tapi harus ada volumenya. Kemudian pastikan juga headset atau earphone Anda sudah terpasang. Ya. Bisa kalian cek juga dengan membuka MP3 atau YouTube untuk memastikan memang suara laptopnya tidak bermasalah. Oke, setelah itu kalian klik 2 kali icon TOEIC CBT ini. Nah, maka nanti dia akan minta login ya. Untuk login itu dia akan minta authorization key.
Nah, karena ini demo, kalian bisa masukkan angka kosongnya 9 kali, kemudian angka terakhirnya ini bisa diganti 1 sampai 9. Jadi kalian bisa pilih salah satu angka. Atau misalnya kalian mau demo 2 kali misalnya, nah kalian bisa ganti nomornya dengan pilihan angka 1 sampai 9. Ya, setelah itu kalian klik enter, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini adalah tampilan yang akan juga muncul di tes TOEIC-nya. Jadi pada saat tes TOEIC itu nanti akan muncul seperti ini, ada penjelasan tentang TOEIC-nya. Nah, di sini ada tombol rahasia, ya, atau tombol darurat. Ya. Itu di posisinya itu di sebelah kiri atas TOEIC. Jadi kecil ini. Nah, nanti kalau kalian klik, nanti akan muncul quit sama next. Nah, fungsinya ini sebenarnya ini untuk mempercepat demo saja sih. Jadi kan kalau kalian demo kan mungkin kalian tidak sabar gitu ya, ingin cepat selesai. Sudah suaranya udah keluar gitu ya, udah oke nih. Nah, kalian bisa klik next sampai nanti tesnya selesai. Ya. Tapi ingat, untuk tombol ini tidak boleh digunakan pada saat tes. Jadi misalnya nanti pada saat kalian tes reading, ya, kalian jangan pakai tombol ini untuk berpindah dari satu nomor ke nomor berikutnya. Jadi ini hanya digunakan in case kalau misalnya ada kendala, misalnya dia freeze layarnya, terus kalian nggak bisa kemana-mana, nah, kalian klik itu terus bisa klik quit supaya kalian bisa bisa keluar dulu dari tesnya, kemudian bisa kembali lagi ke tesnya. Ya, mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya tiba-tiba ada trouble, misalnya mati lampu, atau ada, pokoknya ya tesnya terhenti gitu ya di tengah jalan gitu ya. Nah, itu jangan khawatir, soalnya itu atau jawaban kalian itu tidak akan hilang gitu. Ya, dan ketika kalian masuk lagi, kalian masukin lagi code-nya, itu kalian akan resume, jadi masuk ke dari soal yang terakhir yang kalian kerjakan sebelum berhenti. Ya. Nah, jadi ini fungsi tombol rahasia. Jadi ini digunakan hanya untuk demo saja ya. Silakan kalau mau digunakan demo, atau ada troubleshooting tadi yang saya bilang tadi, misalnya tiba-tiba dia freeze, kalian nggak bisa next, nggak bisa back. Nah, itu bisa dipakai untuk misalnya keluar dari program TOEIC-nya gitu. Seperti itu. Oke, selanjutnya nanti ada pengisian data pribadi ya, test taker identity seperti ini. Jadi ini kalian isi pada saat tes. Tapi kalau pas demo, kalian nggak perlu isi ya. Itu kan demo saja. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, secret code-nya AA ya, masukkan terus masuk. Nah, nanti akan muncul tampilan regulation. Ya, jadi ini ada layar untuk penjelasan tentang regulasi tesnya. Di dalam ini. Terus kita klik I agree sini. I agree, we'll start. Setelah itu masuk ke kuesioner, ya. Jadi kan kalau misalnya kita tes TOEIC yang paper, kan sebelum kita tes kan ada pengisian data, pengisian angket dan sebagainya. Jadi ini sama sih prinsipnya. Jadi sebelum kita masuk ke tesnya itu ada pengisian data dulu gitu. Nah, karena kan nanti untuk mencetak skor report atau sertifikatnya itu kan berdasarkan apa yang kalian isi di di data pribadi ya. Jadi ini harus dipastikan tidak ada yang salah ya pada saat kalian mengisi data di sini ya. Oke, ada nama, ID, ya, nama, ID itu nanti kita akan seragamkan name ya. Jadi untuk mahasiswa UIB itu silakan diisi dengan nomor induk mahasiswa, ya, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian emailnya bisa email pribadi atau email kampus, itu tidak masalah. Oke, nah untuk kuesioner itu kita skip, jadi bisa kita skip. Nah, nanti kita masuk ke halaman confidentiality agreement. Nah, ini adalah halaman terakhir sebelum kita masuk ke tesnya, ya. Nah, biasanya ini di pengalaman. Biasanya mungkin ada peserta yang nervous atau mungkin gugup atau mungkin saking bersemangatnya dia sampai klik. Nah, hati-hati.
di sini nih agak apa ya, bisa dibilang agak sensitif apa namanya layar apa namanya. Jadi jangan terlalu banyak diklik. Kalau klik beberapa kali klik gitu, nanti dia bisa freeze ya. Nah kalau freeze berarti kalian harus tekan tombol rahasia, quit, kalian isi lagi authorization code-nya, nanti akan kembali ke sini ya. Tapi supaya itu tidak terjadi, kalian cukup klik yes, kemudian continue sekali, maka nanti akan masuk ke tesnya ya. Nah pada saat masuk ke tes nanti ada instruksi ya tentang listening, test of English for motion, dia akan jelasin ya. Nah ya tombol ini jangan di kotak-atik juga ya, kan ini kan volume, karena ini kalau misalnya kalian gerak-gerakkan itu ada kemungkinan juga akan freeze ya. Jadi untuk volume silakan langsung dari laptopnya saja, jadi bukan dari sininya ya, walaupun di sini memang sebenarnya ini adalah untuk mengatur volume, tapi dari pengalaman ada beberapa peserta yang kemudian dia layarnya freeze karena ininya di kotak-atik. Jadi silakan ini jangan di kotak-atik ya, seperti ini. Oke, nanti pada saat selesai demonya ya atau tesnya nanti ada end of the test, klik continue, kemudian dia akan minta seperti ini, kalau klik cancel maka komputer akan kembali ke halaman desktop. Nah ini kan demo ya, pada saat kalian sudah selesai lakukan demo ini, maka nanti di layar desktop itu akan muncul file seperti ini. Dia bentuknya kertas ya, kemudian filenya itu CBT 000. Nah ini kan tadi kita masukin misalnya authorization code-nya 0001, kan nanti yang muncul adalah seperti ini. Nah ini adalah file jawaban. Jadi nanti pada saat kalian pada hari tesnya selesai tes, sudah finish ya, complete, kemudian selesai. Nah pada saat sudah selesai nanti di desktop akan terbentuk file jawabannya ya. Jadi untuk tes TOEIC CBT ini skornya tidak langsung muncul ya, jadi bukan langsung misalnya ketahuan skornya berapa, tidak, tapi jawabannya itu nanti dalam bentuk file seperti ini. Nah ini nanti akan kita kumpulkan jawabannya. Nah, cara mengumpulkannya seperti apa, nanti saya akan jelaskan. Nah, ini hari tes, ya. Hari tes, nanti pada saat hari tes, nanti peserta, supervisor akan mengirimkan authorization code, ya. Kemudian, peserta harus wajib terhubung dengan Zoom, ya. Di handphonenya, link Zoom-nya juga akan di-share oleh supervisor. Jadi, itu akan dilakukan semuanya itu kurang lebih 15-30 menit sebelum tes dimulai. Authorization code tesnya, link Zoom-nya untuk kita masuk ke dalam Zoom-nya itu nanti akan di-share setengah jam atau 15 menit sebelum tes dimulai. Oke, kemudian harus diingat bahwa untuk pengisian data itu semua akan dipandu oleh supervisor. Jadi mohon kalian tinggal ikuti saja. Ya. Kalau misalnya agak slow ya sabar-sabar ya, jangan nggak sabaran untuk terus mendahului gitu ya, takutnya nanti ada problem. Jadi silakan ikuti saja instruksinya secara satu persatu. Nah ini proses login peserta yang seperti biasa nanti akan masuk authorization code-nya, ya. Tapi ini authorization code-nya kan tiap orang beda-beda, key authorization key-nya itu akan beda-beda. Oke, kemudian ya sama sih, kalian tinggal masuk kayak tadi, kayak demo tadi, ada penjelasan tentang TOEIC-nya, listening 100 soal 45 menit, kemudian reading 100 soal 75 menit. Jadi TOEIC CBT ini durasinya sama dengan paper ya, 2 jam. Kemudian jumlah soalnya juga sama, 200 ya, 100 listening, 100 reading. Kemudian nanti ada timer juga. Jadi Pak, kalau untuk tahu nanti berapa sisa waktunya itu seperti apa? Nah, nanti akan muncul tampilan di kanan atas ya, itu akan ada timer. Jadi sisa waktunya berapa, kalian bisa lihat. Nah, ini sama ya, kalian isi nama kalian, data diri, oke. Kemudian secret code juga akan diisi. Nah, nanti akan muncul seperti ini pop-up. Kalau misalnya ada yang salah, misalnya tanggal lahirnya, silakan diklik no, balik lagi ke sini, diperbaiki.
Jadi kalau sudah oke, klik yes. Kemudian ada perjanjian regulation, kita setuju untuk mematuhi semua peraturannya, kita klik I agree, start. Kemudian ada kuesioner, tapi kita akan skip ya di bagian ini, next. Nah, nanti ini yang terakhir sebelum kita masuk ke tesnya, itu ada confidentiality agreement. Nah, ini yang saya bilang tadi, mohon tidak terlalu banyak diklik-klik ya di halaman ini. Cukup 2 kali klik, jadi yes, continue, kemudian masuk ke tesnya. Nah, selesai tes, nanti akan klik continue ya di sini, end of test, continue. Ya, kemudian dia akan muncul seperti ini, misalnya kalian klik cancel saja, nanti akan kembali ke halaman desktop. Nah, nanti di desktop akan muncul file seperti ini adalah file jawaban kalian, CBT. Nah, ini adalah kode uniknya yang dikasih misalnya oleh supervisor, CRC. Nah, cara mengumpulkan filenya itu nanti supervisor akan meminta kalian untuk meng-email. Nanti akan diinformasikan emailnya di kemana ya. Jadi kalian setelah tes itu, dan masih di Zoom ya, jadi kalian masih belum boleh meninggalkan Zoom. Masih di Zoom, kalian harus email, terus emailnya masuk, terus langsung dicek ya oleh supervisornya, sudah sesuai nih file yang dikirimkan sesuai, benar, maka nanti baru akan diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom-nya. Ya, jadi mohon diperhatikan, pada saat selesai tes, mohon tidak langsung tiba-tiba leave Zoom ya, tapi mohon lakukan dulu pengiriman file jawabannya, kemudian diperiksa sebentar gitu ya, memastikan ini sesuai. Setelah itu baru supervisor akan mempersilahkan peserta untuk leave Zoom. Nah, mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau misalnya selama tes ada kendala teknis misalnya, tiba-tiba saya apalah misalnya, mungkin mati, laptopnya mati atau apa gitu. Nah, komunikasi dengan supervisornya seperti apa, Pak? Nah, komunikasi dengan supervisor itu nanti adalah melalui WhatsApp. Ya, jadi tidak melalui Zoom, bicara di Zoom ya, karena kalau kita bicara di Zoom kan itu ada 10 peserta beserta dengan supervisornya. Nanti suaranya kedengaran gitu ya. Jadi supaya tidak mengganggu peserta lain yang sedang mengerjakan, maka nanti komunikasi ke supervisornya itu adalah melalui WhatsApp ya, WhatsApp seperti itu. Nah, kadang-kadang, tapi ini jarang sih, tapi memang kadang-kadang ada kasus di mana file CBT yang jawaban tadi itu tidak muncul di desktop. Nah, kalau seperti itu jangan panik ya. Kita bisa menemukan file jawabannya atau mengirimkan file jawabannya dengan cara yang kedua. Ya, jadi ada plan B-nya. Itu adalah file backup. Nah, nanti kita misalnya nih udah tes, Pak, kok nggak ada ini ya file CBT-nya tadi yang berbentuk kertas tadi itu nggak muncul. Maka silakan kalian klik kanan pada icon TOEIC CBT yang tadi yang warna kuning ya. Kemudian klik properties, kemudian klik open file location, kemudian buka file edit di books ini ya. Kemudian di copy 5 yang teratas, file teratas, 2 file terbawah, kemudian kalian kirimkan yang filenya itu ke supervisor. Ya, in case kalian masih nggak mengerti, biasanya supervisor akan bantu. Oke, kalau gitu saya akses laptop kamu melalui TeamViewer. Ya, makanya kalian harus standby dengan ID TeamViewer kalian dan passwordnya supaya supervisor bisa akses ke laptop peserta. Ya, itu sih. Jadi ini adalah penjelasan secara teknisnya ya untuk tes TOEIC CBT. Ya, mungkin ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Halo, Sir. Ya. Pertanyaannya yang pertama, ada yang bertanya, TeamViewer itu boleh tahu versi keberapa? Ya, yang terbaru sih harusnya sih. Bentar ya, saya cek ya. Okay. Jadi sebenarnya sih amannya sih kalau misalnya kalian sebentar saya cek ya.
H-1 tuh supervisor akan kirim sih, akan kirim linknya. Cuma saya cek saja di sini. Ya, memang ada beberapa versi, tapi memang dia harusnya versi yang terbaru ya, versi yang terbaru. Sebentar saya cek dulu. Kalau linknya sih tadi yang bit.ly /TV download 1. Ya, saya nggak tahu sih itu versi keberapa sih, tapi biasanya itu yang kita kirim ke peserta. Jadi bit.ly garis miring TV ya, TV biasa, kemudian download 1. Bahkan nanti kita juga akan kirimkan file cara downloadnya juga sih. Jadi nanti itu kita kirim 4 file. File pertama cara download TeamViewer, kemudian kedua cara download Zoom di handphone, dan yang ketiga cara persyaratan tadi ya, yang harus laptopnya resolusinya berapa, terus harus Windows, kemudian harus ada media player. Nah, itu kita kirim juga. Kemudian keempat tadi yang saya jelaskan tadi untuk yang cara instalasi TOEIC CBT sampai ke demonya, itu juga akan dikirimkan si filenya. Jadi kalian nanti bisa baca dan ikuti satu persatu langkah-langkahnya seperti itu. Tapi kalau kalian mau kirim, maksudnya mau download sekarang ya silakan saja. Jadi kan setengahnya sudah sudah siap gitu dengan aplikasinya. Gitu. Ya. Pertanyaan yang lainnya sebenarnya sudah dijelaskan sama Pak Ben sih. Kayak bagaimana solusinya jika di tempat peserta mati listrik atau koneksi internet gangguan pada saat peserta sedang proses tes. Berarti itu langsung komunikasi ya Pak, lewat WhatsApp. Betul. Jadi bisa komunikasi via WhatsApp. Memang ada kejadian sih, misalnya tiba-tiba kuotanya habis, terus dia harus beli lagi kuotanya, atau mati lampu gitu, atau laptopnya baterainya mati gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu kan memang bisa terjadi, tapi jangan panik ya, maksudnya itu bisa dikomunikasikan via, yang penting lapor ke supervisornya, nanti supervisor akan bantu untuk mengarahkan apa yang harus dilakukan. Tapi biasanya sih kalau sudah keluar, itu bukan berarti yang dikerjakan hilang, enggak, tetap ada tersimpan. Kalau sudah masuk lagi, nanti akan resume. Jadi dia akan kembali ke yang terakhir yang kita kerjakan sebelumnya. Oke. Kemudian pertanyaan yang lain itu, untuk audio listening-nya nanti dari HP atau laptop? Oh, dari laptop. Oke ya. Ya, karena kan dari aplikasi file program TOEIC-nya itu, dari situ yang akan keluar. Makanya di laptop itu harus ada Windows Media Player. Ya. Wah, ini pertanyaannya banyak sekali. Banyak ya, nggak apa-apa sih. We still have time kan? Jadi yang pertama, karena mungkin beberapa bekerja kali ya Pak, jadi sebenarnya kira-kira supervisor itu akan mengkontak peserta di jam berapa. Kemudian apakah ketika dikontak mereka harus standby di depan laptop atau PC? Oke. Ya, jadi untuk supervisor itu mereka akan mulai WhatsApp itu biasanya siang. Paling cepat jam 1, jam 2 ya. Kemudian nanti di dalam WhatsApp-nya itu pasti supervisor akan bilang seperti ini.
Jadi mereka hanya akan membantu tanya jawab ya, instalasi, itu di jam-jam tertentu. Nah, biasanya supervisor akan berikan 2 sesi, misalnya jam 3 sampai jam 4, kemudian jam 6 sampai jam 7. Ya, tapi memang itu nanti akan, apa ya, kita nggak patokkan harus jam berapa sih, jadi itu memang nanti akan tergantung dari SPV-nya masing-masing. Jadi ada yang misalnya dia buka sesi malam juga, tapi ada juga misalnya supervisornya itu dia buka sesinya siang dan sore saja. Jadi memang mau nggak mau pesertanya yang harus mengikuti gitu. Nah kadang-kadang ada yang, Pak saya kan kerja, jadi saya belum bisa kirim foto ruangan karena kan saya belum pulang. Nah itu biasanya supervisor bilang, oke nggak apa-apa, nanti malam kamu udah pulang, itu bisa disusulkan. Tapi jangan sampai menjelang tes baru dikirim gitu. Nanti maksudnya malam nggak apa-apa, seperti itu. Terus kalau install juga saya lagi kerja Pak, saya bisanya malam. Biasanya itu akan bergantung pada kebaikan hati dari supervisornya. Kalau supervisornya dia mau melayani ya silakan, dia akan layani. Tapi sebenarnya kalau enggak ya kalian tinggal ikuti saja panduan-panduannya itu karena itu detail sekali. Jadi kalian bisa ikuti. Nah kalau ada masalah ya mungkin bisa coba tanya ke supervisornya gitu. Tapi mungkin udah kasih tahu dulu Pak, saya sorry misalnya saya memang kerja jadi nggak bisa. Tapi pada minimal pada saat sudah di WhatsApp mungkin bisa langsung respon ya. Pak, misalnya saya nggak bisa nih, saya jam segini nggak bisa, saya misalnya malam gitu. Jadi sudah dikasih tahu dulu ke SPV-nya. Seperti itu. Jadi memang dibuka jamnya sih, jadi kita batasi juga, jadi nggak misalnya seharian gitu ya, the whole day. Tapi kita buka sesi, 2 sesi, masing-masing sesi 1 jam gitu. Jadi silakan tanya aja di situ. Oke. Pertanyaan yang lain, misalkan terjadi kendala ketika proses ujian, apakah ada penambahan waktu, Pak? Jadi waktunya tetap berjalan atau gimana gitu nantinya? Nggak tiba-tiba mati listrik atau internetnya tiba-tiba nggak lancar? Ya, memang sayangnya itu waktunya jalan terus sih. Jadi walaupun dia resume, tapi itu memang mengurangi waktu yang terpakai misalnya untuk dia harus install bukan install lagi ya, maksudnya harus masuk lagi gitu. Jadi itu mengurangi sih. Jadi memang nggak ada penambahan waktu, yang ada pengurangan waktu. Seperti itu. Jadi waktunya ya berkurang, maksudnya tetap berjalan gitu, tetap berjalan. Jadi ya mudah-mudahan sih aman ya, lancar. Makanya pastikan minimal full charge ya, baik itu handphone sama laptop. Kadang-kadang ada juga tuh yang handphonenya tiba-tiba mati gitu karena dia lowbat. Jadi nggak bisa kita nggak bisa awasi. Nah itu kan padahal syaratnya kan kita harus bisa, SPV harus bisa melihat peserta. Jadi itu juga harus dipastikan. Kemudian apalagi internet ya, harus pastikan kuotanya cukup. Ya itu sih. Oke. Itu aja sih Pak pertanyaannya. Yang lain pertanyaannya kurang lebih sama sih. Sama ya, oke. Mungkin dari Pak Hendra dari UCLC mungkin ada mau menambahkan? Ya, selamat malam teman-teman mahasiswa calon peserta tes TOEIC. Jadi malam ini kita kumpulkan semua calon lulusan genap ya buat mengetahui prosedur ujian TOEIC test from home. Jadi ini kali pertama ya, seperti biasa kali pertama itu pasti banyak kendala, mungkin pengalaman pertama. Jadi kita kumpulkan semua, baik yang akan tes tanggal 30 Juni ini maupun yang nanti tanggal 3 Juli, kita kumpulkan semua di malam ini. Jadi ini juga direcord, kalau sudah selesai nanti kita bisa share, jadi teman-teman yang lain yang tidak hadir malam ini bisa melihat bagaimana tata cara untuk mengerjakan
atau mempersiapkan TOEIC test from home. Nah, kalau pesan saya sih seperti biasa sebetulnya, mahasiswa UIB itu bahasa Inggrisnya bagus. Permasalahannya itu terlalu terburu-buru. Ya, jadi kalau untuk mengerjakan, take your time, santai, terutama untuk bagian reading. Bagian reading itu anak UIB itu jarang ada yang extraordinary gitu ya, rata-rata 50-60, tapi sebetulnya itu bisa kalau mengerjakannya fokus dan hati-hati, pergunakan waktu semaksimal mungkin. Jadi istilah kalau sudah selesai boleh pulang itu ditinggalkan sampai detik terakhir kerjakan. Nah, kemudian yang kedua ini kendala teknis ya. Kita juga berefleksi dari test from home-nya UTEP dengan CBT UIB. Itu masalah koneksi ini selalu menjadi kendala. Ada streaming yang putus, listening-nya, kemudian ada zoom-nya mungkin internet tidak bagus, jadi kameranya mati dan sebagainya. Nah, itu coba teman-teman antisipasi dengan mencari tempat tes yang koneksi internetnya bagus gitu ya. Ya, teman-teman lah yang tahu bagaimana di mana tempat yang sesuai untuk itu. Karena itu kendala untuk test from home yang sudah kita alami beberapa kali. Dan yang ketiga itu ya tetap semangat ya. Jadi yang sudah lulus prediction, kami berharapnya nilainya tidak jauh dari prediction ya. Jadi kalau misalkan predictionnya 600, ya jangan pula officialnya 200 atau 300 ya. Jadi tetap apa yang sudah dilakukan di prediction itu coba diterapkan di TOEIC officialnya. Begitu sih, jadi kalau dari kami 3 hal itu yang ya coba disampaikan. Mungkin itu aja Miss Theo, terima kasih. Oke, terima kasih Sir Hendra. Kalau dari pertanyaan, tidak ada pertanyaan yang baru lagi sih, gitu. Untuk jam mungkin ya, jam kan kalau untuk sesi pagi jam 9, tapi nanti 8:30 sudah standby karena kan nanti SPV akan WhatsApp ya, authorization code dan link Zoom-nya itu. Kemudian sesi siang itu jam setengah dua. Nah, untuk Zoom memang nanti harus sign in ya. Jadi pada saat kalian sudah masuk di admit sama hostnya ya, kan masuk ke waiting room dulu. So di admit masuk. Nah, itu jangan lupa diklik join audio ya. Kalau nggak salah, saya agak lupa sih. Supaya nanti suaranya kalian itu dan suara SPV bisa kedengaran gitu. Jadi harus klik join audio kalau salah, join audio ya, supaya bisa masuk ke ininya, ke suaranya ya, suaranya bisa kedengaran. Itu sih, apa lagi ya. Kemudian ya selama ini sih tes kita berjalan ya so far aman sih, biasanya paling ya kendala-kendala teknis yang kecil-kecil aja gitu. Oh ya, ini untuk kalender, tadi kan pertama untuk yang antivirus kalau bisa dinonaktifkan. Yang kedua, kalender di laptop itu harus juga dicek ya, harus sesuai dengan tanggal tersebut. Karena nanti ngaruhnya gini, pada saat kalian memasukkan authorization code, kalau tanggalnya di kalender itu tidak sesuai dengan tanggal hari itu, maka nanti dia akan muncul pop-up-nya itu adalah authorization key-nya itu adalah expired. Nah, expirednya itu karena tanggal di laptopnya itu yang tidak sesuai dengan tanggal hari itu. Jadi memang authorization key itu kita create memang hanya untuk di tanggal tersebut gitu. Di luar tanggal tersebut, misalnya besok mau pakai lagi nih, ya nggak bisa karena itu hanya hanya sekali pakai saja tanggal tersebut. Itu sih tambahannya, Miss Theo. Oke. Mungkin sudah jelas sekali infonya dari Pak Ben ya. Jadi untuk teman-teman pesan terakhirnya, jadi intinya kalau teman-teman ketika ada masalah dan kendala selama pengerjaan tes, silakan langsung hubunginya ke supervisor dan jangan panik gitu, karena kebanyakannya anak-anak biasanya kemarin juga CBT panik
Jadi langsung aja Iya. kontak ke supervisor. Oh iya, satu lagi, Miss Yo, kan pada saat mulai tes, kan mungkin ada yang semuanya smooth ya, tapi mungkin ada beberapa yang mungkin Iya, oke. Baik. Halo. Iya. Iya, baik, Miss. Ya. Oke. Kalau begitu, saya sudahi live eventnya kita hari ini. Untuk teman-teman yang tes di tanggal 30 Juni, mungkin besok supervisornya sudah mulai kontak ya, Pak Ben ya, berarti besok Senin. Hari Senin ya. Ya, Senin sudah mulai. Jadi teman-teman be ready juga dengan WhatsApp-nya, kayak gitu. Ya. Oke. Kalau begitu, terima kasih Pak Ben sudah meluangkan waktunya untuk malam hari ini. Oke, terima kasih. Good luck juga. Thank you semuanya. Ya. Oke. Thank you. Terima kasih Pak Ben. Ya, thank you Pak Hendra. Ya.